Pondok Pesantren Kesetaraan Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar insyaallah tahun ini siap menerima santri baru dari tingkat SD, SMP, SMA atau ula, usta dan ulia. Biaya masuk 2.500.000 dan bulanannya adalah Rp600.000. Dan bagi anak yatim kami akan gratiskan belajar di pesantren kami dengan syarat anak itu bapaknya meninggal dunia, yang kedua anaknya belum balik, dan yang ketiga ibunya tidak menikah lagi. Apabila 3 syarat ini ada, anak yatim tersebut insya Allah kami gratiskan total. Begitu juga kepada keluarga duafa atau keluarga kurang mampu, kami juga gratiskan keluarga tersebut apabila anaknya ingin belajar di pesantren, dengan syarat menunjukkan surat, apa bahasa kitanya, gakin ya. Kalau memang bisa menunjukkan surat dari kelurahan atau dari RT bahwa keluarga itu tidak mampu, maka juga kami gratiskan anak tersebut sampai jenjang SMA. Apabila ada di antara kita, tangga kita atau siapa yang punya anak yatim dan duafa dengan mempunyai syarat, terpenuhi syaratnya, insya Allah kami gratiskan. Bismillah. Baik, kita sambung pelajaran kita masih di dalam membahas masalah talaq, perceraian. Dan pertemuan yang lalu kita membahas tentang ahkamut talaq, hukum-hukum di dalam perceraian. Hukum perceraian yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, pertama ada kalanya bercerai itu menjadi wajib. Artinya bercerai ini apabila dilakukan malahan dapat pahala, bukan berdosa. Itu apabila suami istri ini tidak bisa didamaikan lagi, tidak ada rasa sakinah, mawaddah, waramah, nggak ada lagi, sudah kosong. Perselisihan tiap hari, tiap saat. Bahkan dua keluarga pun bisa pecah gara-gara pertengkaran di rumah tangga ini. Dalam kondisi seperti itu, daripada sampai memudaratkan di antara kedua pihak atau keluarga besarnya, maka jalan yang terbaik adalah bercerai. Ini hukumnya bisa menjadi wajib. Yang kedua, bercerai itu hukumnya bisa menjadi sunnah yang kita bahas kemarin. Contohnya apabila sang suami ini tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Artinya kewajiban kan mencari nafkah itu diwajibkan kepada suami. Tapi suami tidak sanggup lagi, hutang di sana sini dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi semua itu bisa saja dengan cara bercerai. Perceraian seperti ini hukumnya sunnah. Atau seorang suami bisa menceraikan istrinya jikalau istrinya itu tidak menjaga kehormatan sebagai istri. Umpama dia suka membuka auratnya, istrinya ini tidak mau sholat, atau istrinya ini suka, naudzubillah min dzalik, apa namanya itu, istilah orang zaman sekarang, pret likah, apa namanya itu, gampangan dengan laki-laki lain.
Nah, itu ditunjukkan dalam hadis yang lalu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini ada istri, ini istrinya dia, itu tidak pernah menolak kalau bersentuhan dengan laki-laki lain. Jadi kalau ada tangan laki-laki menyentuh dia, itu dia senang-senang aja. Ya, predika apa istilah zaman sekarang itu, bahasa Inggrisnya itu ya. Murahan. Kalau bersentuhan dengan laki-laki, ada laki-laki menyentuh dia, itu dia tidak menolak. Kata Nabi, talliquha. Kalau begitu ceraikan saja perempuan seperti itu. Nah, ini tidak bisa menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah, apalagi sebagai istri, ceraikan. Dalam perceraian itu, kata ulama, hukumnya jadi sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum bercerai itu bisa menjadi haram. Nah, haram di sini ada terbagi dua, kata ulama. Ada terbagi dua. Yang pertama, seorang suami menolak istrinya dalam keadaan sedang haid. Ya, dalam keadaan haid. Itu hukumnya haram. Walaupun sah talaknya, tapi haram. Kenapa? Nah, takutnya nanti akan memperpanjang masa iddahnya. Perempuan itu kan iddahnya 3 kali bersih. 3 kali bersih. Kalau perempuan itu umpama dicerai bulan Januari. Januari itu umpama istrinya ini sedang dalam keadaan suci. Nah, dicerai, maka itu hitungan pertama sudah suci. 1. Kemudian bulan Februari haid umpama. Kemudian Maret suci lagi umpama. Kemudian April haid lagi. Nah, kemudian masuk di bulan Mei suci. Nah, apabila dia sudah suci yang ketiga ini, maka perempuan itu sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, tapi kalau si perempuan itu diceraikan oleh suaminya dalam kondisi haid, maka masa iddahnya panjang. Ya, jikalau umpama perempuan itu mau menikah lagi, dia akan tertunda pernikahannya. Haid umpama, ini enggak terhitung. Bersih 1 di bulan Februari, Maret haid lagi. Ya, kemudian April bersih lagi. April ini hitungan 2 sudah. Kemudian Mei haid lagi. Nah, kemudian Juni baru bersih. Nah, berarti di bulan Juni baru sang perempuan itu sudah lepas ikatan dari suami pertamanya. Nah, jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki menceraikan, kondisi perempuan itu kondisi haid, itu memperpanjang masa iddah perempuan itu. Artinya dia tidak bisa lepas. Secara status surat itu memang sudah cerai. Tapi sang istri ini tidak bisa lagi menikah dengan laki-laki lain kecuali iddahnya sudah selesai. Nah, iddahnya itu kalau diceraikan oleh suaminya di masa haid, iddahnya akan berpanjang. Akan berpanjang. Nah, itu ibarat kata mengapa ya bahasa kita itu ya, akan merugikan dari pihak sang istri. La ilaha illallah. Oleh karenanya ya kalau di KUA kalau ada orang mau menikah nih ya, seorang janda itu akan ditanya dulu surat cerainya. Surat cerainya kapan? Nah, surat cerai itu terhitung 90 hari. Nah, 90 hari. Karena setiap bulan itu kan ada haid, ada nifas. Diambil masa haid perempuan yang paling lama 15 hari. Dan masa bersihnya paling cepat 15 hari umpama. Jadi 15 tambah 15 sama dengan 30. Setiap bulan ada bersih, ada haid. Berarti 3 bulan, 90 hari. Itu 2, 3, ya 90 hari. Nah, kalau kurang dari 90 hari,
itu KUA tidak mau menikahkan. Dulu waktu kami jadi penghulu itu banyak kasus ya, banyak kasus. Terutama perempuan-perempuan yang bercerai gantung. Bagaimana cerai gantung itu?